Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhwani wa akhwati fillah, dimanapun berada, pagi ini di Tokyo jam 6.20. Kalau di Indonesia masih jam 4.20. Kalau di Jogja baru masuk waktu subuh. Kalau di Mekah sekarang jam 2.20. Berarti saudara-saudara kita para jemaah haji masih berada di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah merupakan salah satu kewajiban haji. Nanti insya Allah habis salat subuh mereka akan bergerak menuju Mina untuk melempar jumrah Aqabah, dan bagi yang sanggup bisa langsung ke Mekah untuk tawaf ibadah dan sa'i. Tapi bagi yang tidak, menunggu di Mina. Nanti kalau sudah selesai ayam Mina, baru ke Mekah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saudara-saudara kita jemaah haji dari seluruh dunia, khususnya yang dari Indonesia, diberi oleh Allah kesehatan, kekuatan, dan selamat pulang pergi sehingga mendapatkan haji yang mabrur. Dan bagi kita yang tidak haji, tentu beberapa jam lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1432 Hijriah. Nah, dalam kesempatan ringkas ini kita mencoba mengingat kembali perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Ismail. Kita ketahui Nabi Ibrahim alaihissalam dan istri beliau Siti Sarah dua-duanya sudah tua, tapi belum mendapatkan keturunan. Nabi Ibrahim adalah nabi yang banyak melakukan perjalanan. Di Babilonia beliau pergi ke Palestina, dari Palestina pergi ke Mesir, dari Mesir kembali lagi ke Palestina. Dan waktu itu ponakan beliau yang bernama Lut diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, dan ditugaskan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri Sodom. Nah, sementara Nabi Ibrahim sangat berharap mendapatkan seorang putra untuk melanjut misi dan tugas kerasulan beliau, tetapi rupanya Allah belum memberikan, sehingga Siti Sarah menganjurkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar yang waktu itu mereka bawa dari Mesir dan berfungsi sebagai yang bantu di rumah Siti Sarah. Nah, alhamdulillah dari perkawinan dengan Siti Hajar ini Allah mengaruniai seorang putra yang bernama atau yang diberi nama Ismail. Nah, Ismail ini atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibunya Siti Hajar dibawa ke Mekah atau Makkah atau Bakkah. Bakkah, Makkah sama. Dulu nama sebelum Makkah itu adalah Bakkah. Bakkah itu ada ahli bahasa yang mengatakan dari kata-kata bakat, perempuan yang menangis. Barangkali yang dimaksud adalah Siti Hajar tatkala ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Tetapi ahli bahasa yang lain mengatakan bukan dari kata bakat, tapi bakah itu artinya berdesak-desakan. Dan saya kira arti yang kedua inilah yang lebih tepat, karena kemudian terbukti dalam sejarah Mekah
atau Makkah menjadi kota yang berdesa-desakan, apalagi pada musim haji ini. Kita bisa membayangkan 2 juta orang berkumpul ya, di satu tempat yang sebenarnya sempit saja di lembah. Oleh sebab itu pemerintah Arab Saudi berusaha terus untuk memperluas Masjidil Haram itu. Nah, atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan di situ. Nabi Ibrahim mohon kepada Allah menyatakan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku tinggalkan, artinya tinggalkan istri dan anakku untuk menetap di satu lembah yang tidak ada pohon-pohonannya, nggak ada tumbuh-tumbuhannya. 'Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Nah, yang menarik di situ belum ada Ka'bah, tapi Nabi Ibrahim sudah mengatakan 'inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Ini mengisyaratkan bahwa memang Nabi Ibrahim sudah tahu kalau di situ dulu ada Ka'bah. Tapi Ka'bah itu sudah roboh waktu Tufan Nabi Nuh, sehingga yang tersisa adalah fondasinya. Nanti dalam ayat lain dinyatakan oleh Allah, idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah tatkala Nabi Ibrahim dibantu oleh putranya Ismail meninggikan fondasi Baitullah. Di Baitullah itu sudah ada, lalu ditinggikan fondasinya. Nah, tetapi Al-Quran dan hadis tidak pernah menyebutkan kapan pertama kali Baitullah itu dibangun. Cuman seorang profesor dari Ummul Qura University di Mekah pernah menulis di majalah Rabitah dari sumber-sumber lain bahwa yang pertama kali membangunnya atau Ka'bah itu pertama kali dibangun di zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi waktu Nabi Adam diusir oleh Allah ke bumi dengan Siti Hawa, lalu Adam terdampar di situ seorang diri sebelum bertemu dengan Siti Hawa, dan Adam tentu bersedih sendirian. Dia membayangkan dulu waktu di surga bisa menyaksikan ribuan malaikat terus-menerus tawaf mengelilingi arasy Allah. Maka inilah yang dibayangkan oleh Nabi Ibrahim. Lalu para malaikat mengusulkan kepada Allah supaya untuk Ibrahim dibangunkan pula sebuah rumah Allah, sehingga untuk Adam dibangun pula sebuah rumah, sehingga Adam dan anak cucunya nanti dapat tawaf di situ. Maka atas perintah Allah dibangunlah persis di bawah arasy itu Ka'bah, Baitullah, dan sebagaimana para malaikat tawaf di arasy Allah di Sidratil Muntaha di sana, maka di sini pun kaum muslimin tidak henti-hentinya berputar. Kalau kita saksikan 24 jam tidak henti-hentinya orang berputar mengelilingi Ka'bah. Jadi dalam hal ini kita bisa menyatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah yang pertama membangun Ka'bah, tapi beliau dibantu oleh Ismail menegakkan bangunan. Nah, nanti kemudian bangunan tua ini, Ka'bah, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muda pernah kena banjir dan roboh, kemudian dibangun kembali. Tapi karena batu batanya kurang, maka Ka'bah yang tadinya di salah satu sisinya yang sekarang berada di Hijr Ismail itu melengkung begitu, dibikin lurus saja. Tapi untuk posisi aslinya hanya diberi batu mungkin setinggi pinggang orang,
Sehingga jamaah haji yang tawaf kita saksikan tidak ada yang masuk ke dalam Hijr Ismail itu waktu tawaf, karena itu masih dihitung di dalam Ka'bah. Tapi dia muter di Hijr Ismail karena itulah Ka'bah. Dan sebenarnya kalau kita ingin sholat di dalam Ka'bah, ya sholat saja di batu Hijr Ismail itu sudah sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Tidak harus menunggu undangan dari Raja Arab Saudi. Tetapi bagi jemaah haji jangan sampai keliru muter ke dalam, karena itu dianggap kurang. Nah, saudara-saudara, ikhwani wa akhwati billah, dimanapun berada, tatkala Ismail sudah katakanlah remaja, falamma balagha ma'ahu saya, artinya sudah bisa bantu-bantu bapaknya, barangkali mungkin sudah umur 8 sampai 12 tahun. Lalu Allah memberikan perintah yang sangat berat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menyembelih putranya satu-satunya. Sehingga dengan segala berat hati Nabi Ibrahim sampaikan kepada putranya, ya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahu, aku bermimpi menyembelihmu, wahai anakku. Fanzur madza tara, gimana pendapatmu, wahai anakku? Kalau Ismail itu anak zaman sekarang, mungkin kebilangnya bapak edan gitu. Masa mimpi menyembelih anak, mimpi kok dipercaya. Tapi bagi seorang rasul, mimpi itu adalah wahyu, ru'yah shadiqah fil manam. Dan itu dimengerti oleh Ismail, dan di luar dugaan Nabi Ismail menjawabnya dengan mantap. Ya abatif al-ma tu'mar, wahai bapakku, lakukan saja apa yang diperintahkan. Walaupun bapaknya mengatakan aku bermimpi, tapi Nabi Ismail tahu mimpi bapak itu adalah perintah dari Allah. Nah, kalau perintah, lakukan saja. Ya abatif al-ma tu'mar, lakukan saja, wahai bapakku, apa yang diperintahkan kepada engkau. Membaca bahwa Nabi Ibrahim tidak sampai hati, Ismail langsung mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin, bapak akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Bayangkan betapa hebatnya seorang Ibrahim dan betapa hebatnya juga seorang Ismail. Nabi Ibrahim, seorang hamba Allah, Khalilullah, diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, yaitu menyembelih putranya. Jika boleh diganti dengan seluruh harta kekayaannya, mungkin rumahnya, ternaknya, ladangnya, semuanya, Nabi Ibrahim mungkin akan pilih menyerahkan semua. Tapi kalau boleh diganti dengan kerja sepanjang tahun, Nabi Ibrahim juga akan lakukan itu. Tetapi Allah perintahkan, sembelih anakmu. Satatijuni insyaallah minas sabirin. Nah, itu artinya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mampu mengalahkan cintanya kepada anaknya demi cintanya kepada Allah. Nah, inilah yang kemudian diabadikan di dalam ibadah korban. Kalau kita tiap tahun disyariatkan ibadah korban dengan menyembelih binatang ternak, maka itu artinya simbol bahwa kita siap demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi cinta kita kepada Allah, untuk mengorbankan apa saja milik kita. Apakah milik kita yang berharga itu dalam bentuk sertifikat rumah, sertifikat tanah, deposito, jabatan, dan segala macamnya? Pertanyaannya, maukah kita mengorbankan semuanya itu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memintanya?
Nah, untuk melatih jiwa kita supaya siap berkorban itu, maka tiap tahun dilaksanakan atau disyariatkan ibadah korban dengan menyembelih kambing, onta, sapi, 1 ekor kambing untuk 1 orang atau 1 keluarga, atau 1 ekor sapi untuk 7 orang. Sehingga yang Al-Quran menyatakan yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, tapi ketakwaan. Kalau dagingnya kan dibagi-bagi. Nah, ketakwaan itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga betapa hebatnya Nabi Ibrahim mendidik putranya Ismail, sehingga menjadi seorang putra yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga bisa kita refleksikan, apakah kita mampu pada zaman sekarang ini mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, menjadi anak-anak yang mau patuh kepada orang tuanya. Mungkin tidak akan pernah kita sampai kepada tingkat nyembelih anak, tapi itu menjadi gambaran betapa keluarga agung Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian juga Ismail putranya, dan ibunya juga yang tidak kalah ikhlasnya, Siti Hajar, keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di hari yang mulia pada tanggal 10 Dzulhijjah ini kita kembali merenungkan perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan kemudian mendapatkan pelajaran untuk kita contoh dalam kehidupan kita. Demikian saja. Selamat Idul Adha 1432 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.